Pada pertemuan kali ini kita akan membahas batasan permainan anak usia dini. Sebelum kita belajar, perhatikan ilustrasi berikut ini. Zaka baru saja membeli mainan mobil-mobilan baru. Zaka sangat senang sekali. Zaka pun bermain mobil-mobilan baru dengan menyalakan dan membiarkan mobil-mobilannya berjalan. Tapi baru beberapa jam bermain, Zaka sudah merasa bosan. Zaka bosan bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilannya pun berhenti. Zaka pun kemudian pergi begitu saja. Mainan mobil-mobilannya tergeletak begitu saja di halaman rumahnya. Dari ilustrasi di atas, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa Zaka bosan bermain dengan mobil-mobilannya? Padahal mobil-mobilannya Zaka baru loh. Jika kita perhatikan dengan seksama, Zaka bosan bermain mobil-mobilan bukan karena mobil-mobilannya, tapi karena permainan yang dimainkan Zaka hanya satu, yaitu menyalakan dan membiarkan mobil-mobilannya berjalan sampai berhenti. Karena hanya satu permainan inilah, maka Zaka menjadi bosan bermain dengan mobil-mobilan barunya. Jadi yang membosankan sebenarnya bukan kegiatan bermainnya. Yang membosankan juga bukan mainan mobil-mobilannya, tapi yang membosankan Zaka adalah permainannya, yaitu Zaka hanya memainkan satu permainan dari mobil-mobilan barunya. Disinilah orang tua atau kita harus hadir menciptakan permainan-permainan mobil-mobilan yang baru. Misalnya dengan mobil menarik benda atau balapan mobil, mungkin juga bisa mobil menabrak dan tergelincir, hingga dongeng tentang mobil-mobilan baru. Semakin banyak permainan tentang mobil-mobilan, maka anak akan semakin senang dan tidak bosan untuk bermain mobil-mobilan. Inilah pentingnya permainan bagi anak usia dini. Permainan akan membuat anak-anak usia dini bisa melakukan kegiatan bermain. Semakin variatif permainannya, maka akan semakin suka dan senang anak usia dini di dalam bermain. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang disebut dengan permainan untuk anak usia dini? Permainan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur kegiatan bermain pada anak usia dini. Sesuatu atau sistem itu bisa berupa konsep, langkah-langkah, dan prosedur yang mengatur kegiatan anak-anak dalam bermain. Sesuatu atau sistem dalam kegiatan bermain itu berwujud, yang pertama, nama permainan, yang kedua, aturan dalam bermain, yang ketiga, alat atau media yang digunakan dalam bermain, yang keempat, norma dan etika dalam bermain, dan yang kelima adalah reward and punishment dalam kegiatan bermain. Misalnya, pada studi kasus pada permainan bermain peran penjual dan pembeli yang dilakukan oleh anak usia dini. Dari permainan bermain peran sebagai penjual dan pembeli, kita bisa mengidentifikasi 5 sistem penting dalam permainan tersebut. Yang pertama, nama permainannya adalah bermain peran sebagai penjual dan pembeli, atau anak-anak sering menyebutnya bermain dagang-dagangan. Aturan bermainannya yang kedua, ada anak yang menjadi penjual dan ada anak yang menjadi pembeli. Kemudian keduanya saling bertransaksi jual beli. Yang ketiga,
alat atau media yang digunakan adalah mainan yang berupa barang-barang seperti sayur-sayuran, perabotan, dan lain-lain yang dijadikan sebagai media jual beli. Yang keempat, norma dan etikanya adalah setiap anak harus saling berinteraksi, harus saling berkomunikasi, dan harus saling berbuat jujur. Reward dan punishment-nya adalah jika ada anak yang melanggar etika atau norma, maka biasanya anak tidak bisa ikut dalam kegiatan menjual dan membeli dalam permainan tersebut. Nah, tugas pengayaan kita kali ini adalah coba tentukan satu permainan yang bisa dilakukan oleh anak usia dini. Kemudian identifikasilah permainan itu dari aspek nama permainannya apa, aturan dalam bermainnya seperti apa, alat atau media bermainnya apa saja, norma dan etika bermainannya seperti apa, dan kemudian reward dan punishment-nya itu apa. Demikian belajar kali ini, semoga menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih.